Saya Nisa Fahiradita dengan NPM 1984000077 akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum masyarakat dapat diketahui apabila diajukan beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum tentu atau kurang mempunyai pengetahuan hukum. Kedua, pemahaman hukum. Pemahaman dalam hal ini berarti pengetahuan tentang setiap isi dalam satu pasal dan juga bagaimana pasal itu bisa terbentuk dan bagaimana menjalankan pasal tersebut. Adelia Irlin Natasha, NPM 1984000097. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kesadaran hukum menurut para ahli. 1. Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut H.C. Kelman, secara langsung atau tidak langsung hukum berkaitan erat dengan kepatuhan dan ketaatan hukum yang dikonkretkan dalam sikap, tindakan, atau perlakuan manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan pengertian kesadaran hukum menurut para ahli. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Dira Syarata Kandau, NPM 1984000179. Pengertian kesadaran hukum menurut Profesor Ahmad Ali, kesadaran hukum ialah kesadaran akan berlakunya suatu norma hukum di suatu lingkungan tertentu. Kesadaran hukum ada dua macam, yaitu kesadaran hukum positif dan negatif. Kesadaran hukum yang positif ialah kesadaran hukum yang maksudnya baik, yaitu dia mengetahui bahwa melakukan perampokan itu adalah tindakan yang buruk. Jadi, dia memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perampokan. Kesadaran hukum yang negatif ialah ia melakukan haknya dengan hal yang buruk atau yang tidak baik, yaitu menyalahgunakan hak untuk kepentingan diri. Oke, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya tentang usaha meningkatkan kesadaran hukum. Dalam teori yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat mengikat masyarakat kecuali atas kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat hukum itu sendiri. Karena itulah kesadaran hukum menjadi sangat penting dalam beberapa literatur tentang hukum dan beberapa bacaan yang menjadi acuan tentang hukum. Kesadaran akan hukum juga bisa membentuk hukum itu sendiri. Tentunya selain ia menguatkan, ia juga dapat memanfaatkan hukum itu secara maksimal di dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya kepada rekan saya. Terima kasih. Lanjutannya, 3. Pengharapan terhadap hukum. Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah mengetahui dan memahami serta mentaatinya. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, namun juga dari segi batinnya. Lanjutannya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan atau action dan pendidikan atau education. Yang pertama, tindakan atau action. Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat idensentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, ada pendidikan atau education. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non-formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta
kewajiban seorang warga negara. Adapun pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Diritonga, NPM 198400017. Pendidikan formal, pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum dimulai dari tingkat rendah sampai tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat TK, taman kanak-kanak, tingkat SD, SMP, dan SMA, dan tingkat perguruan tinggi. Terima kasih. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal itu ditujukan kepada masyarakat luas, meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada penyuluhan hukum, kampanye hukum, dan pameran hukum. Nama saya Manat Al-Furqon, NPM 198400013. Kriteria sebagai masyarakat sadar hukum. 1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. 3. Angka kriminalitas rendah. 4. Rendahnya kasus narkoba. 5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farandio, NPM saya 178400105. Berikut saya akan membacakan tentang kesimpulannya. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau dari 4 parameter atau dari segi pelanggaran, pelaksanaan hukum, jurnalistik, dan dari segi hukum. Pandangan tersebut bukan hanya pertimbangan semata yang bersifat objektif. Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan, melainkan juga harus kita bina agar terbentuknya suatu warga negara yang taat pada hukum. Maka dari itu dibutuhkan suatu pendidikan dan penyuluhan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.